Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah tentang kinestetik Fleming. Adapun kelompok kami diantaranya adalah Ahmad Suhaimi, Saifullah, dan saya sendiri Lala Fatmawati sebagai moderator. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dan kami bisa mempresentasikan materi yang Ibu dosen yakni Ibu Dr. Siti Komariah SPD MPDI yang mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan, keselamatan, serta umur yang panjang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Materi kali ini tentang kinestetik Fleming. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap mahasiswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Para pendidik seharusnya mengetahui gaya belajar mahasiswa mereka sehingga mampu memilih metode pengajaran, maka hasil yang didapat lebih optimal, yaitu untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Seorang mahasiswa juga harus mengetahui gaya belajar mereka sendiri dan mampu memilih metode atau cara belajar yang sesuai dengan karakter mereka atau karakter siswa itu sendiri. Mahasiswa akan belajar jika materi yang disampaikan menarik dan mereka menganggap penting materi tersebut. Jadi daya tarik yang lebih maksimal itu akan lebih menguasai, akan lebih memiliki stimulan yang tinggi untuk memotivasi belajar siswa. Kinestetik disebut menjadi sebuah kuesioner yang telah secara khusus dikembangkan oleh Neil Fleming dalam konteks modalitas dan strategi gaya belajar. Penilai profesi gaya belajar mahasiswa atau mahasiswi. Oleh karena itu, pembuatan aplikasi ini dirancang untuk membuat sistem pakar identifikasi gaya belajar yang bertujuan untuk mendapatkan hasil belajar yang efektif dan efisien pada sebuah siklus pembelajaran. Sebagai objek adalah mahasiswa atau mahasiswi dan implementasi metode pembelajaran adalah dosen itu sendiri. Nah, di sini saya sendiri sebagai moderator memberikan sedikit gambaran tentang apa itu kinestetik Fleming. Nanti materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Saifullah dan yang materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Suhaimi. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Saifullah. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan melanjutkan tentang materi kinestetik Fleming. Apa itu kinestetik Fleming? Khususnya kaitan dengan model pembelajaran. Ini merupakan model pembelajaran salah satu dari kategori yang paling umum dan paling banyak digunakan dari berbagai macam jenis gaya belajar. Kita tahu bahwa model pembelajaran setiap orang itu berbeda-beda.
setiap siswa gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya itu ada belajar langsung, ada yang model belajar siswa itu model pembelajaran visual, artinya siswa harus melihat, memperhatikan, menyimak, menggunakan indera penglihatan. Ada model pembelajaran audio atau pendengaran. Juga ada yang siswa menggunakan model belajar membaca dan menulis. Dan ada model pembelajaran yang disebut dengan kinestetik. Lalu apa yang disebut dengan kinestetik? Menurut Fleming, sesuai yang kami ketahui dalam sebuah buku yang dikarang oleh tokoh yaitu Victor Buddha tahun 2013. Menurut Fleming, bahwa yang disebut dengan kinestetik adalah kemampuan seorang siswa atau peserta didik untuk menyelaraskan pikiran dan badan, sehingga apa yang dikatakan pikiran akan tertuang dalam bentuk gerakan-gerakan badan yang indah, kreatif, dan mempunyai makna. Itu menurut Fleming. Jadi Fleming mengartikan bahwa model belajar kinestetik itu seorang siswa mampu menyelaraskan pikiran dan badannya, sehingga apa yang dipikirkan dalam pikirannya itu tertuang dalam bentuk gerakan-gerakan badan yang kreatif dan mempunyai makna. Itu menurut Fleming. Kemudian sebagai perbandingan kita melihat menurut Thomas Armstrong bahwa kecerdasan kinestetik adalah kecerdasan fisik. Kecerdasan ini mencakup bakat dalam mengendalikan gerakan tubuh dan keterampilan dalam menangani sebuah benda atau objek. Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik adalah orang yang cekatan, kemudian indera perabanya sangat peka, tidak bisa tinggal diam, dan berminat atas segala sesuatu. Sehingga kita menyimpulkan ya, definisi kinestetik ini adalah sebuah model pembelajaran yang lebih cenderung menggunakan gerakan-gerakan badan, kemudian bisa mengolah pikiran apa yang dipikirkannya menjadi tertuang dalam gerakan-gerakan badan. Itu yang dimaknai yang disebut dengan model pembelajaran dengan cara kinestetik. Jadi kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk beraktivitas dengan menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik ini akan menonjol dalam beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh kecerdasan yang lain, seperti dia menonjol dalam prestasi di bidang olahraga, karena olahraga tentunya menggunakan fisik. Jadi apa yang dia pikirkan itu selaras dengan apa yang dia lakukan dalam gerakan. Itu yang disebut dengan kinestetik, sehingga dia bisa mengolah gerak badannya, fisiknya untuk berolahraga, sehingga bisa maksimal. Dia mempunyai teknik yang baik dalam olahraga, dia memiliki kemampuan yang sangat baik dalam olahraga. Seperti atlet, tentunya atlet mempunyai kelebihan dibanding manusia biasa, karena dia sangat ahli dalam bidang olahraga, karena kecerdasan kinestetiknya lebih daripada orang lain. Kemudian salah satu ciri dari orang yang kecerdasan kinestetik yang memiliki kecerdasan kinestetik itu senang bergerak, tidak suka diam. Kalau dia diam sedikit, maka dia akan malas. Kalau sedikit diam itu dia tidak mampu, maka setiap hari, setiap waktu dia harus bergerak dan harus beraktivitas. Dan aktivitasnya ini
melibatkan fisik, gerak fisik, sehingga kesehariannya apa yang dia pikirkan dia akan implementasikan dalam gerakan-gerakan yang menjadikan aktivitas, baik aktivitas apa saja, olahraga, seni dan sebagainya, yang tentunya itu melibatkan fisik. Kemudian dalam hal pekerjaan, model pembelajaran kinestetik ini akan mempengaruhi seorang sehingga ketika dia suatu saat mempunyai pekerjaan, maka pekerjaannya ini dia lakukan, dia senangi dengan pekerjaan lapangan. Dia senang bekerja di bidang lapangan. Dia tidak suka diam, berpikir tidak suka. Jadi kalau dia berpikir, dia tidak bisa. Maka ketika orang yang kecenderungannya memiliki kemampuan kecerdasan kinestetik ini, suatu saat ketika dia bekerja, maka pekerjaan ini dia lakukan bersifat pekerjaan lapangan. Jadi tidak diam dalam satu tempat di depan komputer atau berpikir, ya. Karena kecerdasan kinestetik ini akan mempengaruhi fisiknya, sehingga suatu saat ketika dia melakukan sebuah pekerjaan, memiliki pekerjaan, maka pekerjaan lapanganlah yang akan dia pilih, karena dia tidak mampu di bidang yang lain. Kemudian salah satu ciri kecerdasan kinestetik ini, khususnya bagi anak-anak kecil yang sering kita lihat, contohnya sering bongkar pasang mainan. Contoh, ya, anak ketika dikasih mainan, maka mainan ini dibongkar pasang. Di anak-anak ini yang kinestetiknya bagus, itu bisa membuat sebuah mainan, membongkar pasang mainan tersebut, sehingga memunculkan idenya untuk menjadi sebuah mainan yang kreatif. Dulu kita waktu kecil suka bikin mainan-mainan sendiri, seperti bikin mobil-mobil sendiri dari kayu, dari pohon pisang, dari kulit semangka dan sebagainya. Itu menandakan bahwa dari kecil kita sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasan kinestetik. Karena salah satu ciri kecerdasan kinestetik ini, salah satunya bagi anak kecil, contohnya itu gemar bongkar pasang mainan. Lalu sebagai perbandingan, Muhammad Yaumi tahun 2012, beliau menyebutkan bahwa kecerdasan kinestetik adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mentransformasi sesuatu. Kecerdasan ini mencakup keterampilan khusus seperti koordinasi, keseimbangan, ketangkasan, kekuatan, fleksibilitas, dan kecepatan. Jadi menurut Muhammad Yaumi seperti itu. Jadi kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan sebuah ide. Ketika misalkan dia sedih, maka seluruh tubuhnya akan dia gunakan untuk mengekspresikan kesedihannya. Ketika dia senang, begitupun akan mengekspresikan tanda perasaan senangnya dengan seluruh tubuhnya. Mungkin dengan bentuk-bentuk yang ceria. Kemudian dia bisa menggunakan tangannya untuk menghasilkan atau mentransformasikan sesuatu. Jadi kecerdasan ini meliputi keterampilan untuk mengontrol, ada kontrol gerakan tubuh dan kemampuan untuk memanipulasi objek. Jadi komponen inti dalam kecerdasan kinestetik adalah kemampuan fisik yang spesifik seperti koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan. Ini kita bisa lihat
dalam beberapa orang yang memiliki kelebihan, contoh dalam keseimbangan ya. Seperti orang yang memiliki kemampuan di bidang olahraga atletik, itu seperti orang mampu berjalan di atas tambang yang sangat kecil, tapi dia bisa mampu berjalan di atas. Dalam skateboard ada yang butuh keseimbangan yang luar biasa, butuh kelenturan tubuh, butuh kekuatan juga kekuatan fisik ya, seperti tinju. Kita bisa lihat ya, seperti olahraga taekwondo dan sebagainya yang membutuhkan kekuatan fisik. Baik, terima kasih kepada Bapak Saifullah yang telah mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang kinestetik Fleming, yang mana kita ketahui bahwa setiap anak di dunia memiliki berbagai kecerdasan dalam tingkat dan indikator yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa semua anak pada hakikatnya adalah cerdas, tidak ada anak yang bodoh. Pendapat ini juga dikembangkan oleh seorang pakar pendidikan bernama Howard Gardner. Beliau berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Menurutnya, jika kecerdasan manusia hanya dilihat dari sisi IQ, hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yaitu logika, matematik, logistik, dan spesialis. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Saifullah bagaimana tentang kinestetik, bagaimana tentang kecerdasan, yang mana kecerdasan kinestetik itu adalah kecerdasan yang dia anak sendiri itu atau mahasiswa sendiri tersebut bisa menangkap pembicaraan atau bisa menyerap apa yang disampaikan, yaitu dengan body language atau dengan bahasa tubuh. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Suhaimi. Dengan segala hormat kepadanya kami persilahkan. Baiklah, kami melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan kami mengenai kecerdasan kinestetik. Telah disampaikan tadi mengenai definisi kecerdasan kinestetik. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan bagi orang yang memiliki kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik, sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan kami, bahwa kecerdasan ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak, yang mana dia mendapatkan atau menyerap informasi yang disampaikan oleh para pengajar, oleh para guru ataupun dosen, tetapi informasi yang disampaikan mudah untuk bisa diserap menggunakan gerakan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan kecerdasan kinestetik. Kelebihan dan kecerdasan kinestetik, orang yang memiliki kelebihan dalam kecerdasan kinestetik cenderung mempunyai perasaan yang kuat, kesadaran mendalam tentang gerak-gerakan fisik. Mereka mampu berkomunikasi dengan baik melalui bahasa tubuh dan sikap dalam bentuk fisik lainnya. Mereka juga mampu melakukan tugas dengan baik setelah melihat yang dilakukan oleh orang lain. Jadi segala apa yang ingin dilakukannya kadang-kadang dia harus melihat apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Kemudian dia dapat menirukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh temannya. Namun orang yang memiliki kecerdasan ini seiring merasa tidak tenang ketika duduk dalam waktu yang relatif lama, bahkan merasa bosan jika segala sesuatu yang dipelajari atau disampaikan tanpa disertai dengan tindakan yang demonstratif. Jadi orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini, dia tidak suka terhadap suasana yang terlalu hening, sehingga kadang-kadang ketika orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini dalam pembelajarannya, kemudian apa yang disampaikan oleh guru atau apa yang disampaikan oleh para pengajar hanya sebatas menyampaikan informasi secara tekstual tanpa ada gerakan, maka kadang-kadang orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini dia mencoba untuk menciptakan gerakan-gerakan yang lainnya, dan kadang-kadang
banyak orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini justru malah mencari sesuatu atau mencari cara bagaimana cara dia bisa menggerakkan tubuhnya. Kadang-kadang dia izin keluar, entah itu ke toilet ataupun ke kantin. Yang penting ada gerakan yang dia lakukan. Karena memang suasana di kelas yang diciptakan oleh seorang guru menurutnya itu terlalu membosankan. Karena informasi yang disampaikan itu terlalu monoton. Informasi yang disampaikan kadang-kadang secara tekstual tanpa ada gerakan. Kemudian dari kecerdasan kinestetik ini memiliki kekurangan dan kelemahan. Adapun kelemahan dari anak kinestetik yaitu cenderung tidak bisa diam dalam jangka waktu yang lama. Maunya selalu bergerak, namun orang tua tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir terhadap orang-orang atau terhadap anak yang memiliki kecerdasan kinestetik. Karena memang anak itu adalah tetap mereka termasuk anak yang normal. Seiring perkembangan usianya, anak kinestetik juga bisa lebih tenang seperti anak-anak lainnya. Sebab kinestetik ini bukan gangguan atau kekurangan dari seseorang, yang melainkan salah satu cara kemampuan mengekspresikan diri, salah satu cara dia untuk mendapatkan atau menyerap informasi yang disampaikan dengan cara gerakan. Dan perlu diketahui juga, semua orang yang memiliki kecerdasan kinestetik itu memiliki level yang berbeda. Ada yang lebih dominan, tetapi ada juga yang memiliki kecerdasan fisiknya tidak unggul dibandingkan kecerdasan yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana strategi-strategi yang harus dilakukan sebagai pengajar terhadap orang yang memiliki kecerdasan kinestetik? Kita yang memiliki anak yang memiliki kecerdasan kinestetik atau seorang guru yang memiliki peserta didik yang memiliki kecerdasan kinestetik, strategi yang digunakan untuk mengajarkan keahlian kinestetik pada anak yaitu memberikan kepada mereka kesempatan untuk beraktivitas fisik dan ajak mereka berpartisipasi. Jadi coba ajak mereka untuk selalu melakukan gerakan-gerakan yang lainnya atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bentuknya fisik. Kemudian sediakan ruang di mana anak bisa bermain. Apabila tidak memungkinkan, ajak anak ke taman. Mereka mencoba memahami kehidupan sosial. Mereka mempelajari tentang alam bukan hanya dengan membaca secara tekstual. Karena kadang-kadang anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik ini justru malah mereka tidak lebih suka untuk membaca, tetapi dia menyerap informasi-informasi yang dia dapatkan atau yang disampaikan dengan gerakan, atau informasi yang dia dapatkan dengan cara gerakan yang dia lakukan. Dia melihat kehidupan sosial seperti apa, dia mempelajari alam seperti apa, tetapi dengan cara dia sendiri, dengan gerakan yang dia lakukan. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah ajak anak untuk melihat pertandingan. Misalnya untuk laki-laki adalah pertandingan bola, atau untuk perempuan yaitu olahraga balet. Karena orang yang memiliki kecerdasan kinestetik itu lebih suka untuk bergerak, sehingga orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini lebih suka dan dominan terhadap ranah olahraga. Mereka suka berolahraga karena memang olahraga itu bentuk fisik atau pergerakan-pergerakan yang memang dia sukai. Kemudian yang selanjutnya adalah ajak anak berpartisipasi dalam aktivitas tari untuk perempuan. Memberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan segala sesuatu yang mereka ingin lakukan, tetapi jangan pernah dilarang. Kadang-kadang ada anak yang kita nasihati, kemudian mereka tidak mau diam, tangannya tidak mau diam, kemudian kadang-kadang dia menggigit sesuatu, jarinya yang digigit, atau ada sesuatu yang dia gigit. Pokoknya segala sesuatu yang menimbulkan gerakan itu dia lebih sukai. Nah, sehingga cara yang paling baik kita memberikan nasihat kepada anak yang memiliki kecerdasan kinestetik bukan hanya sebatas menyampaikan, tetapi bagaimana kita menggambarkan apa yang kita sampaikan. Kalau hanya sebatas menyampaikan informasi kepada mereka, memberikan nasihat, walaupun memberikan nasihat dengan bahasa sahabat, tetapi kalau seandainya hanya sebatas penyampaian kata-kata tanpa ada ekspresi, tanpa ada gaya bahasa tubuh, maka mereka tidak akan mungkin mudah untuk bisa menyerap informasi yang disampaikan. Dan kemudian mereka tidak bisa langsung secara to the point. Ketika mereka ditanya, mereka tidak akan mungkin bisa informasi yang kita sampaikan atau ilmu yang kita sampaikan, teori yang kita sampaikan, kemudian ketika di akhir kita tanyakan kembali, mereka tidak akan mungkin langsung bisa menjawab pertanyaan secara spontanitas yang diberikan oleh seorang guru atau oleh seorang guru atau pengajar atau oleh orang tua. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut justru malah harus dijabarkan kembali.
dijabarkan apa yang disampaikan, kemudian langsung memberikan pertanyaan. Kalau hanya sebatas memberikan pertanyaan tanpa menjabarkan, maka mereka tidak akan mungkin mudah untuk menyerap, untuk berpikir kembali apa yang sudah disampaikan. Apalagi informasi yang disampaikan itu tidak melalui gerakan. Kemudian karakteristik kecerdasan kinestetik. Jadi karakteristik kecerdasan kinestetik tidak banyak dikembangkan dalam hubungannya dengan budaya di luar olahraga. Belum terlalu dihargai dan berdayakan, terutama sebagai bentuk ekspresi dalam berbagai aktivitas. Pada anak-anak kecerdasan kinestetik belum seluruhnya dikembangkan dalam berbagai aspek. Aktivitas anak-anak hanya dilakukan secara alamiah, seperti dalam melakukan eksplorasi, ekspresi, dan komunikasi. Ciri-ciri yang menonjol pada anak yang memiliki kecerdasan kinestetik menurut Muslihuddin dan Agustin yaitu pertama, cenderung suka bergerak, tidak bisa duduk diam lama, dan suka meniru gerak tingkah laku yang menarik perhatian. Sehingga satu tugas atau PR bagi kita semuanya, para pengajar, bagaimana ketika menyampaikan informasi kepada anak, berikan atau ciptakan suasana yang tidak terlalu sepi, ciptakan suasana yang tidak terlalu monoton, sehingga apa yang disampaikan kita selingi dengan candaan, apa yang kita sampaikan kita selingi dengan tawaan. Nah, ini membuat orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik itu justru malah lebih betah di kelas, karena suasana kelas pun tidak terlalu sunyi, suasana kelas pun tidak terlalu sepi, sehingga ketika kelas ramai dengan tawa, ketika kelas ramai dengan pertanyaan dan lain sebagainya, atau bentuknya ramai atau bentuknya gerakan, itu justru malah disukai oleh dia. Kemudian karakter orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini senang pada aktivitas yang mengandalkan kekuatan gerak atau aktivitas-aktivitas yang memerlukan gerak. Ini yang sangat disukai oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki koordinasi tubuh yang baik, gerak-gerakan yang seimbang, luas, cekatan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini ketika dia ingin melakukan segala sesuatu atau kita perintahkan suatu perintah yang memang bentuknya gerakan, maka dia akan cekatan, dia akan cepat untuk melakukan perintah yang diberikan oleh kita. Jadi kalau perintah yang kita berikan, kemudian perintah tersebut bentuknya adalah gerakan, maka ini adalah perintah yang sangat disukai oleh mereka, bentuknya gerakan. Kemudian yang selanjutnya adalah cepat dan tangkas dalam menguasai tugas-tugas kerajinan. Kerajinannya adalah kerajinan tangan seperti melipat, menggunting, mencocok, dan lain sebagainya. Jadi ketika ada tugas yang berhubungan dengan gerakan fisik, itu akan mudah sekali untuk mereka lakukan, dan bahkan ini adalah sesuatu yang mereka sukai. Kemudian secara artistik memiliki kemampuan menari dan menggerakkan tubuh mereka dengan luas dan lentur. Bagi seorang perempuan yang memiliki kecerdasan kinestetik, dia lebih suka terhadap bidang olahraga. Kemudian yang selanjutnya, senang menyentuh barang-barang dan membongkar pasang barang mainan. Jadi kadang ada barang yang dia beli, kemudian dia langsung bongkar, walaupun memang dia tidak bisa kembali untuk menyambungkan mainan tersebut, walaupun memang dia tidak bisa memperbaiki, dan walaupun memang ketika orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini lebih suka untuk membongkar, untuk melihat, untuk mengetahui apa yang berada atau pada mainan atau pada alat-alat yang lainnya yang memiliki kerusakan. Mereka mencoba untuk memperbaikinya, walaupun memang mereka tidak paham, mereka tidak mengetahui bagaimana cara memasangnya, apalagi bagaimana cara membenarkan alat-alat yang sudah rusak. Mereka mencoba untuk membongkar, mereka coba untuk membuka, mereka coba untuk mengetahui isi daripada barang yang mereka miliki. Bahkan orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini, sampai ketika dia membeli alat olahraga atau seperti bola, bahkan ada orang yang langsung membelah bola tersebut karena memang ingin mengetahui apa yang ada di dalam bola tersebut. Dia selalu memiliki keingintahuan yang besar, tetapi keingintahuan yang besar tersebut diekspresikan dengan cara gerakan. Nah, berdasarkan dari ciri-ciri di atas, pada dasarnya setiap anak memiliki kecerdasan kinestetik. Siapapun itu, anak memiliki kecerdasan kinestetik. Namun, pada orang tertentu dengan stimulasi dan faktor pendukung lainnya, kemampuan tersebut bisa terlihat begitu menonjol.
Anak dengan kecerdasan kinestetik memiliki tipe belajar yang mengandalkan tangan dan tubuhnya. Mereka merespon sesuatu dengan baik pada komunikasi non-verbal, sehingga satu tugas bagi kita adalah bagaimana kita bisa memahami kecerdasan setiap anak, karena setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga jangan pernah kita menyalahkan anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik. Bahkan orang tua yang memiliki anak yang cenderung selalu bergerak, tidak mau diam, dia selalu berlari-lari atau membongkar atau membuka segala sesuatu, jangan pernah salahkan mereka, jangan pernah anggap mereka adalah anak-anak yang nakal, karena sebenarnya mereka bukan anak-anak yang nakal, hanya mereka memiliki kecerdasan kinestetik, sehingga mereka itu mencoba untuk mengetahui segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, tetapi dengan cara gerakan. Mereka mencoba membongkar, mereka coba untuk gerak. Dia tidak paling suka terhadap sesuatu atau suasana-suasana yang membuat mereka bosan. Dan itulah mengenai kecerdasan kinestetik, dari strategi-strategi yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik, kemudian kelebihan dan kekurangannya terhadap kecerdasan kinestetik yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan rekan kami yang telah menyampaikan mengenai kecerdasan kinestetik ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Materi yang pertama dan kedua sudah disampaikan oleh kedua pemateri, yang mudah-mudahan para audiens dan semuanya bisa menyimak dengan baik, dan juga bisa apa yang ditanyakan tadi sudah bisa terjawab oleh para pemaparan materi tadi sudah terjawab. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Kami atas nama kelompok mewakili saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.